mempresentasikan mengenai lembaga dan kriteria UKM. Peranan menangkap dan UKM. Yang pertama, merumuskan kebijakan pemerintah mengenai UKM. Yang kedua, menyempurnakan integrasi dan persiapan perumusan kebijaksanaan, rencana dan program dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam bidang hukum dan melakukan monitor dan evaluasi terhadap perkembangan UKM. Yang ketiga, menetapkan garis-garis besar atau standar mengenai implementasi dari tugas-tugas di bidang UKM haluan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan UKM. Yang kelima, melakukan koordinasi dari kegiatan operasional dari BPS, KPKM, atau Badan Pemberdayaan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Yang keenam, menjelajahi kegiatan-kegiatan operasional dari KUKM untuk tujuan perumusan kebijaksanaan. Yang ketujuh, memberi bantuan-bantuan dan pelayanan-pelayanan administrasi kepada semua perwakilan di dalam menekop dan UKM. Yang terakhir, menyiapkan laporan-laporan, memberi saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah kepada Presiden. Skala usaha. Skala usaha adalah besar kecilnya ukuran industri manufaktur. Variabel yang digunakan sebagai indikator skala usaha dalam penelitian ini akan didasarkan pada penelitian Temenggung 2001 dan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil tahun 1995. Menurut Kementerian Menekop dan UKM, kriteria usaha dibagi menjadi dua, yaitu untuk usaha kecil, aset kurang dari 200 juta di luar tanah dan bangunan, omset 1 miliar. Yang kedua, usaha menengah, aset 200 juta sampai 10 miliar. Menurut Bank Indonesia, kriteria usaha dibagi menjadi tiga. Yang pertama, usaha mikro. Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau yang mendekati miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry. Kredit kurang dari 50 juta. Yang kedua, usaha kecil. Aset kurang dari 200 juta di luar tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang dari 1 miliar. Kredit lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Yang ketiga, usaha menengah. Aset kurang dari 5 miliar. Untuk sektor industri, aset kurang dari 600 juta di luar tanah dan bangunan. Untuk sektor non-industri manufakturing, omset tahunan kurang dari 3 miliar. Kredit lebih dari 500 juta sampai 5 miliar. Kemudian menurut Bank Dunia, usaha mikro memiliki pekerja kurang dari 20 orang, sedangkan usaha menengah pekerja 20 sampai 150 orang, aset kurang dari 500.000 di luar tanah dan bangunan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, usaha mikro, aset paling banyak 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian usaha kecil, aset lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian usaha menengah, aset lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, menurut Biro Pusat Statistik Indonesia atau BPS, usaha mikro kerja 5 orang termasuk keluarga yang tidak dibayar.
Selanjutnya usaha kecil, pekerja 5-9 orang. Kemudian usaha menengah, pekerja 20-99 pekerja. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.